Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Oktaviansah, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan meresum materi dari salah satu mata kuliah, yaitu Psikologi Komunikasi Dakwah, di mana ada dua bab yang akan saya bahas atau yang akan saya resum pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu teori-teori tentang komunikator, yang kedua tentang komunikasi kelompok. Mari kita bahas di video kali ini. Berkaitan dengan teori-teori komunikator, yang pertama ada teori traits. Apa itu teori traits? Teori traits adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Nah, ada beberapa traits yang menonjol. Yang pertama, conversational narcissism. Hal ini memiliki kecenderungan cinta pada diri sendiri. Nah, yang kedua, kecenderungan mengontrol dan mendominasi percakapan. Nah, jadi ketika bercakap atau ngobrol itu sering mendominasi gitu. Lalu yang ketiga, tidak responsif terhadap orang lain. Lalu yang kedua adalah argumentativeness. Hal ini memiliki sudut pandang tersendiri. Nah, argumentatif ini bersifat negatif maupun positif. Lalu argumentatif ini dapat meningkatkan kredibilitas. Lalu yang ketiga adalah social dan communicative anxiety. Nah, hal ini biasanya memiliki kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial. Nah, lalu yang kedua, kecemasan berkomunikasi. Nah, ini berdampak secara. Nah, ada tiga hal. Yang pertama secara fisik. Biasanya kita grogi atau bergemetar gitu. Lalu pipinya merah. Nah, lalu secara perilaku, kita seringkali menghindar ya. Lalu proteksi diri atau menjaga diri sendiri. Nah, gitu. Lalu yang ketiga adalah kognitif. Secara kognitif, fokus pada diri sendiri dan memiliki pikiran negatif. Lalu yang berikutnya, traits factor model. Perbedaan-perbedaan individu. Yang pertama, neuroticism, atau dalam hari ini kecenderungan merasakan emosi yang negatif. Karena emosi ini ada dua bentuk ya teman-teman. Ada negatif, ada positif. Di sini bentuknya adalah negatif. Lalu yang kedua ada extraversion. Apa itu? Kecenderungan suka berkelompok dan asertif dan berpikir optimis gitu. Lalu yang ketiga ada openness. Openness yaitu kecenderungan reflektif, imajinatif, pemikir, dan independen. Lalu yang keempat ada agreeableness, yaitu simpati dan peduli atau suka membantu orang lain dan menghindari sifat antagonisme. Lalu yang terakhir adalah conscientiousness, atau bisa kita bilang disiplin diri, manajemen waktu, manajemen diri yang sangat baik dan bersifat tenang atau bersikap tenang. Belief ini apa? Keyakinan mengenal diri sendiri. Lalu attitude adalah kecenderungan sikap yang mengarah pada perilaku tertentu. Nah, values itu adalah perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah. Lalu yang berikutnya adalah teori kognitif disonansi. Nah, ini ada sikap, lalu pemikiran, perilaku yang tidak konsisten. Lalu ini yang terakhir dari teori komunikator, yaitu attribution theory. Teori ini teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami penyebab-penyebab perilaku diri sendiri maupun orang lain. Nah, penyebab perilaku ada banyak sekali, yaitu faktor situasional atau pengaruh lingkungan. Nah, efek personal. Lalu ability, apa itu? Kemampuan melakukan sesuatu. Lalu effort atau upaya melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya desire atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Belonging atau perasaan memiliki. Yang terakhir adalah obligation, tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah penyebab-penyebab perilaku. Masuki teori yang kedua atau bab yang kedua, yaitu tentang komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk mencapai apa? Tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain disebut dengan gregariousness. Nah, mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Nah, ini ada salah satu pertanyaan terbesar gitu ya.
Nah, yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Nah, maka kita perlu sekali bantuan dari orang lain. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, ini adalah sebagai kepribadian. Bentuk kepribadian manusia itu adalah ya menjadi makhluk sosial gitu. Pembentukan kelompok. Yang pertama, propinquity atau berhubungan dengan orang lain karena ada kedekatan ruang dan lingkungan. Yang kedua, keseimbangan, tertarik pada orang lain karena kesamaan sikap atau hobi dalam menggapai suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Lalu ada masalah utama dalam dinamika kelompok. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, komunikasi itu sendiri ya, komunikasi itu sendiri. Yang keempat adalah konflik. Baik, itu teman-teman pembahasan 2 bab berkaitan dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, Priya Oktaviansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.